Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wariba utawi riba, haramun iku haram. Fasal ini menjelaskan tentang riba. Kemarin tentang jual beli. Jadi ada jual beli yang diperbolehkan, ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Kemudian membahas tentang riba. Hukum riba itu haram. Wa innama yakunu lan angin pestine ono opo riba iku fidhabi tetep ing dalam emas, wal fiddati lan perak, wal matmumati lan piro-piro panganan. Kemudian riba itu ada pada emas, perak, dan makanan. Jadi ada kemungkinan di emas, di perak, di bahan makanan. Matmumat itu makanan. Boleh dikatakan bahan makanan. Wala juzulan ora wenang apa bai'ul dhahabi atol emas bidhahabi kelawan emas. Yang tidak diperbolehkan itu jual emas dengan emas. Jadi belinya memakai emas, yang dijual emas, itu tidak boleh. Walal fiddati lan ora wenang opo adol sloko, kadzalika halika yang mengkono-mengkono bil fiddah. Jadi begitu pula perak, tidak boleh membeli perak dengan perak. Kecuali illa mutamasilan, kejaba kelawan pepadan, nakdan tur kelawan kontan. Jadi misalkan begini, yang tidak diperbolehkan begini. Misalkan emas yang kita beli itu 1 gram. Kemudian yang dipakai membeli sekarang kan nggak ada uang dinar emas, kan nggak ada. Kalau dicontohkan misalkan dulu ada emas ini berupa kalung atau apalah. Nah, ini misalkan digramkan itu 5 gram misalkan. Terus yang kita pakai membeli itu dinar, tapi dinar itu kalau ditimbang 10 gram. Nah, ini yang nggak boleh. Yang tidak boleh. Jadi boleh itu kalau sama-sama 5 gramnya. Jadi kalau dinarnya 5 gram, dinar emas itu otomatis emas yang dibeli juga harus 5 gram. Dan itu juga dilakukan seketika itu. Jadi begitu pula perak. Jadi perak juga boleh dibeli dengan perak asal sama, harganya sama, jadi atau ukurannya sama, terus dilakukan seketika itu. Jadi kontan, tidak ada penundaan. Jadi misalkan uangnya sekarang, barangnya besok, tidak. Jadi harus kontan seketika itu, membeli langsung dapat barangnya. Wala bai'uma lan ora wenang opo adol barang ibtahu kang tuku sapa wong hu ing mah hatta yang bindo sehingga nampani sapa wong hu ing mah. Nah, kemudian tidak boleh jual beli lagi itu misalkan begini, membeli barang yang sudah dibeli oleh orang lain belum sampai ke tangan. Maksudnya begini, jadi misalkan kita ini membeli misalkan HP, kita membeli HP, membeli di toko, misalkan harga HP itu 10 juta. Nah, HP itu belum kita genggam, maksudnya belum ada serah terima dari penjualnya. Jadi
kita sudah membayar, tapi biasanya HP kan dicek dulu sama konternya itu, dicek-cek, kemudian dibantu menginstal aplikasi apa yang perlu diinstal itu. Ini belum ke tangan kita, meskipun kita sudah bayar, tapi HP itu belum diserahkan kepada kita. Nah, ini tidak boleh dijual. Nah, misalkan kan kita membeli dengan harga 10 juta tadi, kemudian ada pembeli baru, oh HP itu kok bagus, saya mau 12 juta. Nah, itu nggak boleh langsung kita jual. Jadi kita nunggu barang itu kita terima dulu, kita bawa, baru transaksi dengan orang lain. Itu makanya wala bai'u mabtata'ahu hatta yaqbidahu. Jadi sampai ada syarat terima kepada kita. Tadi kan belum diserahkan karena masih ada penginstalan aplikasi apa atau apa itu, seperti itu, nggak boleh langsung dijual. Wala bai'ul lahmi, lan ora wenang opo adol daging bil hayawani kelawan hayawan. Nah, maksudnya begini, jadi tidak boleh menjual daging dengan hewannya. Begini misalkan, jadi kita menjual sapi misalkan, nah kita yang menjual dagingnya sekaligus sapinya nggak boleh. Jadi menjual sapi ya sapi, kalau menjual daging ya sapinya disembelih dulu baru dijual dagingnya. Jangan terus, ini sapi saya sudah saya timbang, bobotnya 20 kg misalkan, itu kisaran dagingnya itu 20 kg misalkan, itu sudah dibedakan dengan tulang belulangnya. Ini sudah, misalkan kita sudah terbiasa dengan sapi, kalau ukuran segini dagingnya misalnya 1 kintal misalkan, itu daging saja 1 kintal. Terus kita menjual sapi yang masih hidup itu, kita jual dengan ukuran daging tadi, misalkan 1 kintal tadi, kemudian sama sapinya dijual. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita sapinya masih hidup, kita jual dagingnya, itu nggak boleh. Jadi jual ya jual sapi, kalau mau jual daging ya sapinya disembelih, terus dagingnya diambil baru dijual. Jangan terus dijual sama dagingnya, itu nggak boleh. Begitu juga hewan-hewan yang lain nggak boleh dijual daging sama hewannya. Kambing ya nggak boleh. Jadi kalau jual kambing ya kambing, kalau jual daging ya kambingnya disembelih, diambil dagingnya dijual. Wa juzulan wenang apa bai'u dzahabi adol emas bil fiddati kelawan seloko, mutafadilan kelawan leluwehan, nakdan kelawan kontan. Nah, kemudian boleh membeli emas dengan perak, atau sebaliknya membeli perak dengan emas. Tentu ukurannya berbeda, dan itu juga harus kontan. Jadi kontan itu ya ada uang, ada barang, bukan terus uangnya diambil dulu, barangnya besok nunggu COD-an, tidak. Jadi harus kontan. Itu kalau membeli emas dengan perak, atau sebaliknya membeli perak dengan emas. Tentu ukurannya beda, karena lebih mahal emas daripada perak. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono laya juzu bai'u dzahab ila akhirih. Al matmumatu utai piro-piro panganan. Nah, begitu juga yang tidak diperbolehkan selain emas dan perak tadi, menjual emas dengan emas atau perak dengan perak, kecuali dengan pengecualian tadi. Begitu juga makanan, tidak boleh seperti itu. Jadi laya juzu ora wenang apa bai'ul jinsi adol jenise minha saking matmumat bimithlihi kelawan sepadane jenis
ila mutamathilan angin kelawan padan pinadan nakdan tur hale kontan. Nah, ini begitu juga begini, misalkan kita membeli beras dengan beras, ini enggak boleh. Jadi misalkan kita membeli beras biarpun ada grade-grade-nya, tapi tetap tidak boleh. Jadi misalkan beras grade A kita beli dengan beras grade B, dengan grade B nya 2 liter, A nya cuma 1 liter, itu enggak boleh. Jadi harus sama. Kalau sama-sama beras ya ukurannya harus sama. Terus seketika itu atau kontan. Berarti kontan itu ada barangnya langsung. Jadi kalau memberi beras dengan beras itu, kalau kita kan barter. Jadi sama-sama beras tapi ditukar, itu aja. Itu harus sama. Kalau 1 kilo ya sama-sama 1 kilo. Nggak boleh yang 1 kilo karena grade A, yang 1 karena grade B 2 kilo, nggak boleh. Jadi ya sama-sama harus 1 kiloan ditukar itu. Wa juzulan wenang apa beul jingsi adol jenis minha saking matmumat bihorihi kelawan liyane jenis mutafadilan hale luwean nakdar tur hale kontan. Tetapi sebaliknya, misalkan kita membeli beras dengan jagung, boleh dilebihkan lah. Misalkan beras 1 kilo terus membelinya dengan jagungnya itu 2 kilo, karena otomatis kan lebih dibutuhkan beras daripada jagung untuk wilayah yang makanan pokoknya beras. Begitu juga sebaliknya, misalkan wilayah yang makanan pokoknya jagung, ya tentu lebih utama jagung daripada beras. Sehingga kalau membeli jagung dengan beras, otomatis misalkan jagungnya 1 kilo, berasnya ya 2 kilo. Itu tergantung wilayahnya masing-masing. Itu harus ada kelebihan tur kontan. Jadi kontan itu tidak boleh ditunda. Jagungnya diserahkan dulu, berasnya baru besok. Baru digiling dulu, tidak harus kontan seketika itu. Walaya juzulan ora wenang apa beul gorori adol kegorohan. Nah, kemudian tidak boleh jual beli berdasarkan tipu daya atau jual beli yang mengandung penipuan itu enggak boleh, wis otomatis haram. Jadi jual beli yang mengandung penipuan itu otomatis haram. Jadi misalkan seperti kita pada zaman sekarang ini banyak toko online jual beli barang secara online. Yaitu tokonya ya harus jujur, menyampaikan deskripsi yang jelas, kemudian ada anjuran agar membaca deskripsi dulu. Nah, kemudian si pembeli itu ya harus jeli, harus dibaca dulu deskripsinya. Misalkan ada satu sabun yang harganya, ini penjualnya kan gak niat tipu daya, penjualnya di deskripsi sudah menjelaskan apa adanya. Barang sabun ini misalkan cuma 60 gram bobotnya, tapi yang umumnya harganya 5.000 dijual di situ 10.000 misalkan, kan ya tidak masalah. Kemudian kita membeli karena misalkan umumnya begini, misalkan sabun di situ dihargai 10.000 padahal harga seharusnya kan 5.000 secara umum di wilayah pembeli itu. Kemudian dihargai 10.000 terus didiskon 50% sehingga kembali menjadi 5.000. Nah, pembeli kan otomatis tertarik dengan diskon yang
5.000 itu tadi. Tapi karena terburu-buru diskon, dia tidak membaca secara spesifikasi di rincian keterangan barang tersebut, itu otomatis yang salah itu yang membeli, padahal di deskripsinya itu sudah dijelaskan bahwa barang atau sabun ini itu cuma bobotnya 60 gram. Kalau di 60 gram di toko-toko sekitar pembeli itu cuma 5.000. Nah, berhubung dia seolah-olah mendapatkan bonus 50% tadi, membelinya. Nah, setelah barang datang kecewa, itu yang salah pembelinya. Itu. Jadi kalau misalkan penjual sudah niat tipu daya, otomatis nggak boleh. Jadi jualan yang seperti itu tidak boleh. Kalau bisa jujur apa adanya, biarpun harga setinggi apapun nggak masalah. Yang penting di deskripsi barang itu jelas. Tuh. Makanya kadang jual beli yang paling aman itu tahu langsung barangnya itu. Akhirnya bisa puas itu. Harusnya seperti itu. Jadi demikian penjelasan tentang riba. Semoga bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.